Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Letters from Iwo Jima. Film ini tentang awal mula Amerika Serikat memasuki wilayah kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik. Berdasarkan perspektif Jepang ya Bro Bre. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Film ini dibuka dengan sekelompok arkeolog Jepang yang menjelajahi terowongan di Iwo Jima pada tahun 2005. Di mana mereka menemukan sesuatu di dalam tanah. Wilayah Iwo Jima sendiri adalah sebuah pulau vulkanik di perairan Pasifik yang jauh dari kepulauan utama di Jepang. Sehingga wilayah itu menjadi pintu masuk sekutu untuk menaklukkan Jepang. Pada tahun 1944 di Iwo Jima, prajurit Saigo beserta pletonnya menggali parit pantai di pulau ini. Sementara itu, Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi tiba untuk menjalankan komando garnison dan segera melakukan pemeriksaan pertahanan pulau. Dia menyelamatkan Saigo dan temannya Kashiwara dari hukuman Kapten Tanida atas keluhan mereka yang tidak berjiwa patriotik. Dan memerintahkan untuk menghentikan menggali parit yang menurutnya nggak akan berguna membendung pasukan Amerika. Kita diperlihatkan setiap ada kesempatan, Saigo akan menitipkan surat untuk istrinya. Dan melanjutkan kesehariannya dengan berlatih menembak, karena dia yang paling noob dari yang lain. Sejak pertama kali datang dan melakukan inspeksi, Kuribayashi melihat lemahnya kesiapan tempur di pulau, sehingga memerintahkan agar warga sipil dievakuasi aja. Kemudian militer pusat mengirimkan Letnan Kolonel Takeichi Nishi, peraih medali emas Olimpiade cabang berkuda yang terkenal, untuk membantu Kuribayashi. Mengingat pasukan gabungan sudah dihancurkan sekutu di Mariana. Karena pernah tinggal di Amerika, Kuribayashi tahu betul bagaimana kemajuan teknologi di sana. Dan mereka juga bisa dengan mudah memasuki pulau. Setelah memperkirakan di mana tentara Amerika akan mendarat, Kuribayashi merubah strategi pertahanan di Iwo Jima. Dia memerintahkan para perwira tinggi untuk membuat terowongan pertahanan bawah tanah di Gunung Suribachi. Kondisi gizi buruk dan disentri memakan banyak korban, termasuk Kashiwara. Pasukan juga mulai menggunakan goa sebagai tempat istirahat. Pengganti Kashiwara, prajurit Shimizu, tiba untuk bertugas. Nozaki menduga bahwa Shimizu adalah mata-mata dari Kempeitai atau polisi militer yang dikirim untuk melaporkan tentara yang gak setia. Kita diperlihatkan semakin hari jatah makan prajurit terus berkurang. Sebagai bagian dari kebijakan Kuribayashi untuk berhemat selama perang nanti. Hal itu membuat Saigo ngedumel yang merasa mereka pantas dapat lebih. Apalagi ketika mengingat pasukan Kempeitai telah merampas toko rotinya demi menyokong perang ini. Sampai akhirnya dia juga dipaksa ikut berperang. Meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Di sisi lain, para prajurit masih bekerja keras untuk menggali terowongan. Suatu malam, Kuribayashi terlibat perdebatan dengan Admiral Osugi yang merasa kalau pertahanan bawah tanah itu akan sia-sia juga. Untuk itu dia memulangkan Osugi ke markas pusat dengan harapan dia mau menyampaikan bahwa mereka butuh pasukan bantuan lebih banyak lagi. Demi meningkatkan kewaspadaan para prajurit, Tanida menggelar rapat mengenai strategi pasukannya dalam menghadapi Amerika.
Namun gak lama kemudian, pesawat tempur dan pengebom Amerika Serikat lebih dulu muncul dan membombardir pulau tersebut, menyebabkan banyak korban yang tewas. Selama beberapa hari, serangan itu terus terjadi, memaksa prajurit Jepang terus berlindung di dalam bunker. Puncaknya ketika konvoi besar Angkatan Laut Amerika meninggalkan Saipan dan menuju ke Iwo Jima. Untuk menghadapinya, Kuribayashi mengingatkan para prajurit agar bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi negara dan kaisar. Dia ingin setidaknya setiap prajurit membunuh minimal 10 tentara Amerika sebelum mereka tewas. Serangan besar-besaran armada Amerika dimulai di saat Saigo lagi disuruh membuang isi pispot. Kemudian dilanjutkan dengan mendaratnya marinir Amerika Serikat ke Pulau Iwo Jima, yang direspon oleh Kuribayashi dengan menembaki mereka dari benteng pertahanan pantai. Tapi secara cepat ditaklukkan oleh Amerika seperti yang sudah diperkirakan Kuribayashi. Kemudian pasukan Amerika merangsek menuju pertahanan Gunung Suribachi dan membunuh banyak prajurit Jepang. Saat meminta tambahan senapan mesin untuk garnison Suribachi, Saigo nggak sengaja mendengar Kuribayashi memerintahkan melalui radio untuk mundur. Namun Kolonel Adachi mengabaikan jenderalnya dan malah memerintahkan pasukannya untuk bunuh diri daripada ditangkap oleh Amerika. Perintah Adachi diterima oleh Kapten Tanida dan diteruskan dengan bunuh diri massal di situ. Teringat perintah Kuribayashi, Saigo memilih mundur dengan Shimizu, meyakinkannya untuk melanjutkan pertarungan daripada mati. Mereka juga menemukan 2 tentara lainnya, tapi salah satu tentara dibakar oleh penyembur api Amerika. Dan mereka melihat seorang marinir Amerika Serikat yang telah ditangkap ditusuk dengan pisau bayonet hingga tewas.
Kemudian mereka bertiga bergabung dengan pasukannya Kolonel Oiso di gua sebelah timur, di mana pasukan itu sedang mencoba melarikan diri pada malam hari. Tapi mereka malah dikepung oleh marinir Amerika yang membunuh semua tentara kecuali Saigo dan Shimizu. Singkat cerita, mereka sampai di pertahanan pusat komando, di mana itu adalah pertahanan terakhir di Iwo Jima. Tapi mereka malah dituduh oleh Letnan Ito sebagai pengecut dan pantas untuk mati. Lalu kita diperlihatkan Ito mengangkat katana untuk mengeksekusi mereka. Dan gak lama Kuribayashi tiba dan menyelamatkan Saigo dengan memastikan perintahnya untuk mundur. Lalu ia melihat bagaimana pertahanan Suribachi telah jatuh ke tangan Amerika. Mengabaikan perintah Kuribayashi, Letnan Ito membawa para tentara Jepang di situ untuk merebut kembali pertahanan Suribachi. Mereka menyerang posisi tentara Amerika Serikat, tapi malah jatuh korban semakin banyak. Ito pun membawa para prajurit yang selamat ke pos Nishi, di mana ia dimarahi oleh Nishi karena melanggar perintah Kuribayashi. Gak terima, Ito malah menganggap Kuribayashi sebagai antek Amerika. Dan dia seorang diri pergi menuju garis pertahanan Amerika dengan 3 ranjau di badannya, dengan niat untuk serangan bunuh diri ke tank musuh. Di sisi lain, Kuribayashi mendapat laporan banyaknya prajurit yang telah tewas. Bebannya bertambah lagi karena markas pusat mengirim surat tidak bisa mendatangkan pasukan bantuan dan menyuruh Kuribayashi serta pasukannya bertempur dengan terhormat hingga mati. Pertempuran masih berlangsung hingga keesokannya, dan tentara Amerika terus mendesak pertahanan Jepang. Nishi yang berhasil menangkap seorang marinir Amerika bernama Sam, dia juga berbicara dengan Sam untuk mendapatkan keterangan. Hingga Sam akhirnya tewas karena lukanya. Melihat belas kasih Nishi, Saigo menjadi muak dan minta Shimizu buat melaporkannya ke Kempetai. Tapi ternyata Shimizu ini dikirim ke Iwo Jima karena telah dikeluarkan dari Kempetai akibat tidak bisa berlaku kejam, bahkan kepada seekor guguk. Sementara itu, Kuribayashi sedang mengingat kembali ketika dia diundang oleh militer Amerika dan dihadiahi sebuah pistol M1911 sebagai tanda persahabatan antara Amerika dan kerajaan Jepang. Di situ dia juga berkata bahwa Amerika Serikat adalah negara terakhir yang akan Jepang perangi, yang mana nggak pernah dia duga bahwa kedua negara akan berperang di kemudian harinya. Kembali ke Iwo Jima setelah kematian Sam, Nishi membacakan surat dari ibu Sam yang berharap anaknya dapat kembali dengan selamat dan perang cepat berakhir. Merasakan hal yang sama, para prajurit Jepang seketika berdiri. Namun gak lama kemudian pos mereka diserang oleh marinir Amerika dan menyebabkan Nishi buta. Merasa udah gak berguna, Nishi melimpahkan komandonya kepada Letnan Okubu dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur, meninggalkan Nishi bersama senapannya. Setelah pergi, para tentara mendengar suara tembakan bunuh diri Nishi.
Merasa udah gak punya harapan, Shimizu dan Saigo berencana buat menyerah. Awalnya Shimizu pergi duluan biar gak mencolok. Tapi seorang penjaga mengetahui rencananya dan malah ikut. Sayangnya mereka ketahuan Okubo dan penjaga tadi terbunuh. Kita diperlihatkan Shimizu sampai di pertahanan Amerika dan menyerah. Tapi kemudian dia dan seorang tawanan lainnya ditembak mati oleh marinir yang berjaga. Mayatnya ditemukan oleh pasukannya Okubo gak lama kemudian. Saigo sampai gak percaya melihatnya, karena mengira semua tentara Amerika memiliki belas kasihan. Kemudian mereka tiba di markas komando untuk bergabung dengan pasukan di sana. Tapi malah jatuh korban beberapa prajurit dalam prosesnya, termasuk Okubo. Lalu Kuribayashi menyambut mereka yang selamat dan menyuruh beristirahat. Singkat cerita, sudah 5 hari mereka terisolasi di situ tanpa makan dan minum. Saigo juga menuliskannya di sebuah surat untuk istrinya, meskipun dia tahu surat itu nggak akan sampai. Kemudian ajudan setia Kuribayashi, Letnan Fujita, menyuruhnya mencari cacing untuk Kuribayashi, yang sedang menulis surat juga buat keluarganya. Mereka sama-sama termenung memikirkan keluarga masing-masing. Mengingat kematian sudah di depan mata. Sebelum melancarkan serangan terakhir, Kuribayashi memerintahkan Saigo tetap tinggal untuk menghancurkan semua dokumen, termasuk suratnya sendiri. Bermaksud untuk menyelamatkan Saigo untuk ketiga kalinya. Malam itu Kuribayashi memimpin sisa pasukannya dan meluncurkan serangan kejutan terakhir. Sebagian besar prajuritnya terbunuh dan Kuribayashi terluka parah. Lalu Letnan Fujita menyeretnya meninggalkan pertempuran itu. Sementara itu, Ito yang telah putus asa dan menderita gizi buruk diketemukan marinir Amerika dan dia menyerah. Keesokan paginya, Kuribayashi memerintahkan Fujita untuk memenggal kepalanya. Tapi Fujita ditembak mati oleh penembak jitu marinir Amerika Serikat sebelum ia dapat melakukannya. Kemudian Saigo muncul setelah ia mengubur beberapa dokumen dan surat daripada dia harus membakar semuanya. Dan Kuribayashi meminta Saigo untuk menguburnya di mana dia tidak akan ditemukan. Lalu menarik pistol M1911 dan bunuh diri. Kemudian Saigo menguburnya sambil menangis. Setelah itu para marinir menemukan mayat Fujita. Seorang perwira marinir juga menemukan pistol Kuribayashi dan menyelipkannya di ikat pinggangnya. Mereka pun mencari ke sekeliling dan menemukan Saigo. Melihat pistol Kuribayashi di ikat pinggang perwira marinir tersebut, Saigo sangat marah dan menyerang para marinir dengan skopnya. Terlalu lemah untuk bertempur, dia pingsan dan dibawa ke pantai sebagai tahanan perang. Lalu terbangun di atas tandu, Saigo melihat matahari terbenam dan tersenyum muram. Kembali pada tahun 2005, sekelompok arkeolog yang menyelesaikan penggalian mereka menemukan sekantong dokumen dan surat yang dikuburkan oleh Saigo. Lalu mereka membukanya. Ketika semua dokumen dan surat tersebut berserakan, suara-suara tentara Jepang yang menulisnya
bergema. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?